Ya. Oh, jadi lagi makan waktu itu makan di salah satu restoran gitu. Restorannya juga yang tempat kita makan itu restoran terkenal sih gitu. Dan itu kebetulan kita lagi makan kayak rebus-rebusan gitu kan, yang all you can eat gitu. Nah, terus pas kita lagi makan, kita makannya sama semua, jadi kita ambil dua meja, ada staff-staff aku, karyawan aku gitu, terus aku, Sony, eh, ada anak aku juga gitu. Terus udah lagi makan, terus lagi itu makannya tuh susternya si Ejas kan udah gak kerja sama kita lagi karena nikah gitu, terus datang ke sini dari Jawa ke sini. Terus udah makan sama-sama sehat, bener-bener nggak ada sakit sama sekali. Terus ya makan aja sih, nggak kepikiran kalau ada apa-apa gitu. Nah, pulang dari makan itu eh, tiba-tiba jam berapa ya, sore deh, jam-jam 5-an apa setengah 5 gitu, kayak aduh aku mual nih. Aku pikir tuh kayak sakit lambung biasa, oh mual udah minum ini aja air putih anget, aku bilang gitu, atau yang manis-manis. Enggak, ini aku kayaknya mau muntah katanya gitu. Terus aku pikir oh yaudah muntah tuh, udah aku pikir selesai gitu kan. Totonya baru muntah, duduk muntah lagi gitu, sampai itu terjadi sampai 12 kali. 12 kali muntah, dan muntahnya tuh bukan kayak muntah biasa lagi, udah kayak nembak gitu loh. Jadi keluar itu curut gitu, yang keluar bener-bener keluar gitu, sampai terakhir-terakhir itu udah cairan semua yang bening gitu, sampai udah nggak ada lagi yang dimuntahin gitu. Itu Mas Sony? Iya gitu, karena yang lain kita nggak ada yang sakit gitu. Jadi kayak memang kayaknya waktu itu tuh aku inget-inget itu kenapa gitu kan. Nah, Sony ini waktu pas ada makan kepiting, itu kepitingnya itu kayak belum mendidih banget gitu, belum mendidih banget, sama dia udah diambil gitu, kayak mas baru panas udah diambil gitu. Kayak kalau aku kan beda sama dia, aku tuh nunggu sampai berubah-ubah dulu tuh baru aku ambil. Nah kalau dia enggak diambil. Nah aku tuh baru inget, kayaknya kamu, karena kalau udah keracunan makanan gitu kan kita juga mikirin, bingung ya, yang makanan yang mana, karena yang dimakan tuh banyak, ada sapi, ada ayam, ada seafood gitu kan, ada macam-macam saat itu gitu yang dimakan, apalagi all you can eat. Nah tapi ya kemungkinan besarnya kalau menurut kata dokter, biasanya resiko-resiko kayak gitu tuh seafood, di seafood yang memang dia mentah tapi harus dimasak dulu, masaknya nggak sempurna gitu. Setengah matang mungkin. Iya, jadi kayak mungkin lapar kali kan, terus main diambil aja belum mendidih. Kalau aku kan nunggu mendidih dulu gitu, tapi kayaknya sih feeling aku dari situ. Karena yang lainnya aku tanyain satu-satu sampai supir aku, apa kan aku ajak semua makan di situ tuh nggak ada yang sakit atau muntah, nggak ada. Terus kondisinya saat ini gimana? Kondisinya perutnya dia tuh masih nyeri di tengah-tengah sini, terus masih pusing, katanya pusing, terus kayak masih mual, makan masih kurang enak. Tapi ya aku paksain lah gitu, aku bilang ya kan mau sehat, terus aku nggak bolehin makanan dari luar dulu, karena memang dokter menyarankan makan makanan dari sini dulu. Nah kalau dokter bilang kemarin saat diperiksa itu katanya ada infeksi gitu di perutnya. Nah, mungkin kemungkinan, mungkin aku nggak tahu hasil darahnya ini, aku belum belum nerima semua, karena dikasih antibiotik sih, infus. Jadi infusnya itu ada antibiotik kayak gitu sih, dia lemes banget. Ini kayaknya aku tanyain sama dia, kamu pertama kali dirawat ya gitu. Katanya dulu pernah, zaman dulu tahun berapa gitu, katanya waktu masih dia remaja gitu kan. Udah gitu nggak pernah sakit lagi. Jadi sekali sakit sekarang. Dia tuh agak parno sih orangnya juga, sebenarnya kan manja ya, kayak misalkan kemarin di ronsen, aku nggak apa-apa kan kak, aku di ronsen gitu. Nggak apa-apa, aku bilang kayak gitu kan, karena memang mungkin harus ngecek semua kan, mau tahu dari mana kayak gitu sih. Hasil ronsennya apa? Belum dibacain, nanti dokternya ini masih nunggu dokter yang satunya lagi. Tapi kalau dokter pencernaannya tadi udah bilang kalau ini infeksi saluran cerna gitu, dikasih antibiotik. Mungkin kalau aku lihat karena dikasih antibiotik mungkin ada bakteri,
sama ada satu pemeriksaan lagi yang memang itu pemeriksaannya agak lengkap, lama, jadi hasilnya nggak bisa 1 hari gitu, dan itu memang periksanya lama sih gitu, kayak gitu. Emang ada alergi seafood juga atau gimana? Alergi seafood sih nggak ada gitu, tapi dia memang ada alerginya dia tuh lebih ke kayak aku sih, misalkan rinitis kalau bersin kalau terlalu dingin apa gitu-gitu doang. Tapi kalau seafood nggak pernah ada kejadian Sony kayak gitu, karena selama aku kenal dia dan jauh dari zaman dulu sampai ke kakak-kakaknya aja aku tanyain aja, nggak ada alergi maksudnya pernah makan terus muntah-muntah tuh dia nggak pernah kayak gitu. Jadi ini kejadian pertama kali dia kejadian makan sehat, bener-bener sehat, pulangnya langsung muntah-muntah kayak gitu, langsung badannya tuh ngilus, badannya ini aku nanyain ke dia gimana badannya, masih ngilu, jadi kayak nggak enak gitu, mungkin karena pencernaan kali ya kan, jadi kayak nggak enak gitu, makan juga nggak enak, kebanyakan makan juga serba salah gitu. Terus ya dia bilang kepalanya sakit, masih pusing gitu kan, ya ini lagi masih diobservasi lagi dicari tahu kenapa gitu kan. Maksudnya memang kan kalau pencernaan harus teliti banget ya pemeriksaannya, nggak bisa tiba-tiba dibilang apa gitu. Kak, full ngerawat Rini sendiri sini atau balik-balik? Aku ngerawat di sini mau nggak mau ajak anak-anak semua, karena pas banget dia masuknya itu kan kemarin Jumat, anak-anak ada di rumah mau aku tinggal, terus semua nangis gitu kan, apalagi yang adik-adiknya nangis nggak mau ditinggal, nggak mau, karena biasanya kan kalau weekend kan jalan gitu, bisa Sabtu Minggu tuh jalan gitu kan. Ya udah tadinya kan yang mau aku ajak tuh yang kecil aja gitu kan, karena memang belum bisa jauh dari aku emang nggak bisa jauh dari anak sih. Kalau misalkan nginep-nginep gitu udahlah, daripada pikiran aku di sini ngurusin Sony dianya nggak ini, toh juga kebetulan dedinya bukan sakit yang menular gitu kan, jadinya boleh diajak gitu. Jadi anak-anak tidur sama aku di sini gitu, jadi sambil ada anak-anak sambil Sonynya juga istirahat di sini kayak gitu sih. Sama kebetulan juga ada abang aku yang sakit di sini gitu, dan itu masuk ICU, jadi ya udah mondar mandir aja. Nanti kalau habis dari Sony aku bilang ke Sony, sayang aku ke situ dulu ya ngeliat abang aku, iya gitu. Tadinya tuh malah aku pikir nggak bakalan kayak gini kan, tadinya malah kita yang mau jenguk abangku gitu, karena memang kita sekeluarga sudah biasa di sini gitu, karena memang dokter keluarga lah gitu ada di sini yang memang sudah tahu rekam medis keluarga kita, termasuk Sony juga kalau medical check up di sini kayak gitu. Tapi ada indikasi buat ke restonya nggak sih? Mungkin kan ada makanan-makanan yang kurang fresh atau gimana nih? Ada indikasi buat restonya? Sebenarnya sih gini sih ya, sebenarnya aku tuh dulu pernah sakit kayak gini juga, terus tapi nggak muntah-muntah kayak gini. Resikonya tuh kemarin kan aku sempat sakit yang lama ya. Nah sakit lama aku itu sebenarnya dari bakteri yang itu nempel di makanan. Bahkan itu tuh katanya didapetin dari misalkan yang emang aku juga bingung sih, maksudnya bakteri yang nempel di makanan terus kita makan gitu kan. Jadi dari manusia, terus bakteri itu menempel di makanan, terus akhirnya kena ke aku. Waktu itu aku kena bakteri jenis itu. Jadi yang sampai aku tuh sempet minum antibiotiknya itu nggak mempan sama tubuh aku, karena menurut dokternya si orang ini minum antibiotik yang sama dan dia resisten gitu loh. Jadi nggak mempan ke dia, terus akhirnya aku beberapa kali antibiotik. Ini pernah kejadian. Ya aku sih cuma harapannya tuh apa ya, mungkin semua restoran ternyata kita nggak tahu nih gitu kan, mau itu kecil mau itu besar. Sebenarnya kalau memang dimasaknya dengan benar kan nggak masalah, tapi kan ini karena kita masak sendiri juga ya, aku juga nggak mau gimana ke restorannya, karena kan memang ya mungkin aku kurang matang. Aku positive thinking aja sih, tapi walaupun sebenarnya kebersihannya tetap harus dijaga kan gitu loh, sampai akhirnya bisa sampai muntah nyampe 12 kali dan reaksinya tuh cepet banget kan, berarti bakterinya lumayan dahsyat gitu di dalam gitu. Jadi ya aku sih berharap mau itu makanan yang disajikan nantinya kita masak sendiri, takutnya anak kecil ikut makan, masak sendiri yang umurnya kayak masih teenagers, masak kan belum tahu kayak aku. Kalau aku kan mendidih dulu baru dimakan misalkan gitu kan, nggak ada peraturan kayak gitu juga kan, setelah mendidih baru dimakan juga nggak ada. Tapi
Ya harapannya sih harus bisa menjaga kebersihan makanan-makanan yang disediakan sih, biar kan nggak ada faktor resiko ke yang lain juga, karena kalau udah ke pencernaan terus ada bakteri yang masuk, ini bisa ditanya sih sebenarnya sama dokter atau kita nge-googling sendiri, itu resikonya besar sih. Karena kalau kita diemin atau nggak diambil langkah gitu, kayak misalkan kayak sekarang itu bisa juga ada yang bikin usus bolong kayak gitu, karena bakterinya hidup di usus terus didiemin jadinya dia ngemakanin gitu loh, kayak gitu-gitu tuh ada macam-macam. Jadi memang harus dibunuh dengan antibiotik ibaratnya gitulah gitu. Jadi emang karena aku udah tahu banget nih yang kayak gini kan, karena emang mantan sakit pencernaan yang udah sehat dan itu menahun sembuhnya, jadi bener-bener hati-hati banget sih kayak gitu. Tadi sempat bilang kakak sedang sakit di ICU, boleh tahu kak gimana itu? Iya, itu kakak pertama aku, yang pertama. Jadi sebenarnya emang udah lama waktu itu masuknya bareng mama. Mama kan sempat sakit, memang masya Allah, qadarullah, Allah kasih ujian luar biasa. Mama kemarin udah membaik. Kakakku juga waktu abangku itu pulang juga udah membaik gitu. Nah tapi tiba-tiba kondisinya menurun. Terus kondisinya menurun, dokter bilang kena infeksi saluran otak, jadinya dia respon kalau aku ngomong gini dia udah nggak ngerespon, jadi kayak ya udah nggak bisa jawab sih. Tapi ini sekarang lagi diobatin karena memang udah tahu tepat sasaran, benar ternyata ada infeksi di otaknya, dan jadi fokus ke situ untuk ngobatin, mudah-mudahan ya dikasih kesembuhan lah gitu. Karena ngelihatnya sedih juga sih, soalnya kan kecil bareng-bareng kan gitu, maksudnya kita kayak tumbuh kembang bersama, umurnya juga belum terlalu tua juga gitu, sekitar 40-an lebih, berapa ya, 45 apa 46 gitu kan. Terus juga kayak biasa bareng-bareng ngelihat dia begitu di YouTube aku masih ada dia. Tahun lalu lebaran juga dia masih ketawa ketiwi sama aku gitu. Terus tiba-tiba ngeliat dia sekarang begini tuh kayak wah, berat gitu. Tapi ya kita nggak tahu, ujian dari Allah ya, mungkin supaya digugurkan dosa-dosanya kakak aku juga gitu. Semoga nanti didoain mudah-mudahan cepet sehat dan baik-baik aja. Aku sih pengennya dia sembuh ya gitu, walaupun ngelihat kondisinya yang begitu sekarang di ICU, tetap aku berharap optimis bahwa nggak ada yang nggak mungkin gitu, semua pasti bisa sembuh sih gitu. Pemicunya apa sih kak? Kakak sakit ada Jadi kalau kakak aku itu ternyata aku nggak tahu tuh, jadi ternyata aku tanya itu pernah ada pernah ini apa tuh tusuk jarum yang aku puntur. Nah kayak aku puntur gitu, pengobatan alternatif di salah satu tempat. Terus tiba-tiba dokternya kemarin manggil, kan udah ada hasilnya udah keluar, dipanggil istrinya dipanggil. Terus coba saya mau tanya, coba kamu jujur, ini kepalanya ditusuk-tusuk pakai apa gitu kan, ketahuan mungkin apa gimana, nggak ngerti ya bahasa dokter. Oh iya pernah ada melakukan pengobatan alternatif gitu. Ya dokternya menyayangkan sih kenapa dilakukan gitu loh, karena kan kalau memang bukan orang medis beneran yang secara formal mungkin di rumah sakit gitu ya, jadinya seperti itu. Jadi infeksinya itu didapatkan dari jarum yang tidak steril gitu, jarum akupuntur yang tidak steril. sempat pertama kali tahu kayak gitu nggak sadar atau jatuh atau gimana sih? Jadi kakakku itu tuh memang udah sakit terus membaik kan, terus tiba-tiba menurun kondisinya karena kan memang waktu itu sempat kena serangan stroke. Nah terus membaik, udah bisa ngomong lagi gitu, ngobrol lagi, berjalan. Kok lama-lama kesini kayak tiba-tiba nggak bisa jalan, tiba-tiba kayak mulai ngomongnya mulai nggak jelas, makin kesini makin nggak jelas lagi, sampai akhirnya tidak bisa merespon dengan kita ngomong apa dia jawab yang bener tuh nggak bisa gitu. Jadi saat itu aku ngomong sama istrinya, ini kondisinya nggak baik-baik aja, ini harus dibawa ke rumah sakit gitu. Dan akhirnya ambil keputusan dibawa ke sini gitu. Dan alhamdulillahnya dapat dokter yang memang dia ahli syaraf yang bagus banget gitu, yang memang mengatasi
udah guru besarnya lah gitu, dokter syaraf, dan dia menyayangkan aja sih, maksudnya kadang tuh dia suka dia menyayangkannya tuh kayak kadang tuh suka takutnya kayak gini-gini loh yang seharusnya nggak kejadian jadi kejadian gitu. Nah akhirnya ini jadi pelajaran juga sih ya, sebenarnya ternyata nggak semua pengobatan alternatif itu bisa kita lakukan gitu, karena faktor resikonya besar. Salah satunya yang kayak abang aku alamin ini kan gitu, tiba-tiba kena nya nggak main-main, sekalinya kena infeksi saluran otak gitu kan, cuma gara-gara jarum yang tidak steril gitu. Udah berapa lama kan harus dirawat di sini? Udah beberapa hari sih, kalau dia udah beberapa hari, dan hari ini udah mulai dimasukin obat yang udah ke bagian sakit yang tepat sasarannya gitu. Kayak Pak gitu. dokter gimana kak kemungkinannya bisa dirawat Eh, lama atau memang bisa dirawat dulu? Ya udah pasti lama, kalau dia udah pasti lama sih, karena bisa, kalau aku ngeliat kondisinya aja aku nggak bisa bilang kalau bakal pulang cepat. Yang penting aku bilang sama dokternya, kasih perawatan yang terbaik aja dok, pokoknya sampai dia sembuh baru dia keluar dari sini gitu. Nah kayak gitu. PSU masih sadar atau setengah sadar? Udah ngeresponnya udah nggak ini. Jadi kalau diajak ngomong nanti kadang dia bisa ngeliat, tapi dia, aku misalkan ini siapa gitu, dia udah nggak koneksinya udah nggak sama gitu. Apa ya? Hari pertama banget. Pertama. Nakal pertama aku. Tapi ingat kak ketika kamu siapa? Ya nggak bisa nyebut nama juga sih gitu. Jadi ya memang lagi nggak bagus nih, kondisinya lagi nggak bagus banget. Jadi tim dokter di sini lagi mencoba memberikan yang terbaik. Gimana caranya semoga bisa membaik gitu sih, itu aja. Kak tadi sedikit tambahan, kamu sudah berapa hari dirawat kak? Ini berarti hari kedua. Ini hari kedua. Hari kedua. Sebenarnya sakitnya tuh dari hari Selasa. Tapi dia tuh Sony tuh tipe orang yang nggak gampang. Udah aku masuk rumah sakit aja deh. Dia tuh nggak kayak gitu. Dia tuh jiwa fightnya tuh kayak emang nggak gampang mau masuk rumah sakit lah gitu. Terus aku bilang, kamu nggak mau dirawat aja, udah nggak usah, di rumah dulu aja, nggak apa-apa, bisa gitu. Udah aku bilang dilihat dulu ya gitu, karena akhirnya beberapa hari Kamis itu udah nggak enak lagi, kayak yang udah aku nggak enak banget, ngilu, susah tidur, makannya juga udah mulai nggak enak gitu kan. Terus dia masih bela-belain, nah ntar dulu deh, besok Abang Fas itu exhibition gitu deh, pokoknya hari terakhir tuh perkenalan. Nah itu di terakhirnya itu exhibition gimana menunjukkan bakat. Nah abang ngaji di situ, dia tuh kayak nggak mau kalau nggak datang gitu loh, anaknya lagi ada penampilan gitu. Di situ tuh udah nggak enak, dia udah nggak enak. Nah terus pas pulang dari sana dia langsung ngomong, ya udah aku dirawat aja gitu. Dan itu berarti udah nggak kuat banget gitu. Jadi kayak ya udah langsung aku bawa ke sini gitu, dicek semuanya gitu, jantung, paru-paru, darah, feses, semuanya dicek. Kak berbarengan sama sekolah anak, masih bolak-balik terus anak tinggal di sini gimana tuh kak? Kemarin tuh waktu pas si Sony sakit kan anak-anak emang sekolah kan, Iya. jadi ya sambil ngurusin anak-anak sambil ngurusin Sony juga, karena kan baru pertama kali sekolah, lagi perkenalan, abang di kelas barunya, kakak Ejas di kelas barunya karena baru masuk SD, yang satu masuk SMP. Jadi ya terbagi-bagi aja sih gitu ya, namanya juga seorang ibu ya, kita harus bisa ngelakuin semua hal. Seneng, happy aja sih, bersyukur tetap bisa ada untuk mereka gitu, masih dikasih nikmat sehat, bisa ngurusin anak-anak, bisa ngurusin suami gitu. Terus biasanya Mas Sony antar sekolah? Kalau Sony itu kan kita anak-anak ikut antar jemput, tapi memang di awal seminggu ini karena anak-anak masih di kelas baru, jadi kita tuh datang sendiri. Terus kita ngintipin di kelasnya ngapain, kan kita suka bagiin tuh di story kan, anaknya lagi ngapain, terus kita bikinin video. Kita tuh seneng banget bikinin video kayak gitu tuh buat kenang-kenangan dia gede, tahu bahwa mereka tuh oh ini loh momen-momen pertumbuh dan berkembangnya mereka kayak gitu kan, kayak gitu-gitu sih gitu. Jadi kayak memang seminggu ini sebenarnya memang masa perkenalan gitu, tapi kayak Allah luar biasa banget tuh yang kayak
kok bisa pas dia nggak kuat itu di hari Jumat, kayak pas banget anak-anak lagi nggak sekolah, jadi aku nggak harus bolak-balik lagi dulu ngurusin, kan lagi sebenarnya masih ada buku pelajaran, mata pelajaran belum, ini kan mulai belajar mulai minggu ini kan, minggu besok, terus seragam yang belum lengkap kayak gitu-gitu kan, harusnya diurusin kan, tapi pas banget weekend di sini, jadi ya udahlah, memang kayak sama Allah disuruh istirahat dulu biar bener-bener sembuh gitu. Dan Sony itu sakit sore ke malamnya itu sebenarnya dia subuh itu dia live sama tapping, jadi abis live terus tapping. Aku yang kayak wah ini kayak nggak mungkin, aku udah feeling, aku bilang sama Sony kayak kamu nggak bakal kuat nih, dia tuh kayak orang nggak enakan kan, itu terus gimana, nggak mungkin nih, siapa yang mau bisa gantiin aku tiba-tiba aku lagi sakit gini. Dan itu kan kayak waktu kita ngobrolin nggak kuatnya ternyata muntahnya berkali-kali itu sekitar jam 10 malam deh, setengah 10 apa setengah 11 gitu. Akhirnya aku telepon produsernya, aku bilang kayaknya nggak mungkin syuting, tolong dicariin gantinya. Untungnya ada salah satu host yang bisa untuk gantiin Sony gitu, jadi bersyukur banget sih, karena kalau nggak kan bingung juga gitu kan, kayak gitu sih. Kapan kata dokter pulang? Belum tahu karena masih diobservasi dulu. Terus juga kebetulan dia tuh juga ada sakit di bagian leher sini, katanya sakit banget lehernya. Nah itu juga nanti mau ada pemeriksaan juga, jadi biar nanti tuntas, nggak ada lagi keluhannya, selesai keluar dari sini tahu semuanya. Jadi nanti kalau dia udah bener-bener baikan baru aku boleh pulangin aja gitu. Jadi kita ikutin kata dokter aja sih gitu. Makasih ya, doain ya.